Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hum sastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Koimuddin, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Jember dengan nomor NIM 2103403031063. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menyinggung tentang hukum diplomatik dan konsuler. Proses pembukaan perwakilan konsuler hubungan internasional semakin intensif. Kalau kita dilihat dari perspektif hubungan internasional, hubungan konsuler merupakan awal embrio hubungan internasional modern yang dapat dilakukan antar negara secara bilateral. Negara merupakan pilar utama hubungan internasional secara formal. Adapun syarat atau ciri pokok negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, kita akan bahas sebagai berikut, yaitu negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut: penduduk yang permanen, wilayah tertentu, 3. Suatu pemerintahan, 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Kemampuan atau kekuasaan untuk berhubungan dengan negara lain dewasa ini merupakan ciri yang penting. Adapun ciri itulah yang membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti sebuah federasi, protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya serta tidak diakui oleh negara-negara lain. Nah, terkait dengan prinsip kewajiban hidup berdampingan secara damai, pertama kali dikembangkan konsep Peaceful Coexistence antara pemerintahan India dengan RRC pada tanggal 29 April 1954, khususnya konflik masalah Tibet. Perjanjian tersebut berisi 5 alasan: saling menghormati, 2. Integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, tidak saling menyerang, tidak saling mencampuri urusan masing-masing negara. Nah, persamaan saling menguntungkan hidup berdampingan. Konvensi Wina baik tahun 1961 maupun 1963 menegaskan bahwa ada 2 macam bentuk hubungan bilateral antar negara, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Setiap pembukaan perluasan hubungan antara negara-negara selalu terselip kepentingan nasional dari masing-masing negara. Biasanya hubungan konsuler merupakan tindak lanjut dari hubungan diplomatik, kecuali apabila belum terdapat hubungan diplomatik. Bisa saja hubungan konsuler dibentuk atau dibuka kantor konsuler berupa konsulat maupun konsulat jenderal terlebih dahulu. Nah, kemudian barulah dibentuk hubungan diplomatik atau kedutaan besar. Hal ini tergantung kepada kesepakatan antara 2 negara yang bersangkutan. Pasal 2 Konvensi Wina 1963 dalam rangka pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler pada umumnya memenuhi kriteria atau syarat-syarat atau prinsip yang dibentuk dalam Konvensi Wina 1963. Harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, mutual consent. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Konvensi Wina 1963 dan 1961 pasal 2 yang menyatakan bahwa membentuk hubungan konsuler dan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan konsuler dan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik,
bisa disebutkan dengan resiprositas. Mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.